Ini kok pada anteng semua ini, itu band. Gimana? Ini ada orangnya nggak sih? Coba open kamera dulu sebentar, open kamera sebentar. Saya pengen tahu ini. Oke, Mas Mustafa Fauzi, yang lainnya, ayo. Mas Ahmad Aristianto, Mas Khairul Anam, Mbak Izatul, Mas Erdin. Oke, ini semoga yang lainnya bisa mendengarkan ya, dan nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan. Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kalau kemarin sudah kami share, saya dan Bu Fitria ya, itu men-share materi untuk pendalamannya RPP, karena dalam membuat RPP itu perlu analisis sebenarnya, tidak hanya sekedar membuat RPP. Nah, kemarin itu materi merupakan pendalaman yang diperoleh dari Kemendikbud untuk K13 di tahun 2018. Jadi itu adalah edisi revisi. Nah, kita bahas hari ini, mungkin kalau ada yang mengalami kesulitan boleh ditanyakan di hari ini. Yang jelas hari ini kita tuntaskan tentang pendalaman materi, analisis terkait dengan pembelajaran, maupun juga rencana pembelajaran. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Coba saya share dulu. Ini tidak ada pertanyaan beneran, udah bisa berarti? Ayo Mas, jika ada yang ditanyakan ini ya, Bu Putri, mumpung ini pemantapan materi. Ini di tempat saya hujan deras, jadi mohon maaf kalau suaranya itu agak berisik ya. Iya, di sini juga hujan. Ini nggak apa-apa kalau misalnya ada kesulitan ditanyakan aja. Tadi mohon maaf juga saya sedikit terlambat bergabung karena masalah di laptop. Jadi terlambat. Saya langsung aja ya ini ya, coba saya jelaskan, nanti kalau misalnya ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, monggo ditanyakan saja. Baru 16 ini ya yang bergabung ya. Bu Fitria, ini share screen-nya masih mati. Coba dicoba lagi. Sudah. Di pertemuan Elena kemarin ada 3 materi. Gimana? Mungkin bisa sambil menunggu teman-temannya. Belum bisa, Bu? Belum muncul ya? Ya. Ya, sebentar. Bentar.
Ini saya kebiasaan pakai Google Meet ini. Analisis yang ini dulu. Sudah muncul? Bentar. Ya, sudah. Oke, di Elena kemarin kami memasang 3 materi, walaupun mungkin hari ini nanti kalau waktunya cukup kami tambah tentang evaluasi, tapi kalau tidak ya materinya kami bagikan melalui Elena. Yang pertama itu ada materi tentang analisis tingkat taksonomi. Nah, ini nanti berhubungan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Itu silakan dimasukkan, diintegrasikan mata kuliahnya ke dalam pembelajaran kita ini. Ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan dari yang telah dari KD yang telah dibagikan pada pertemuan pertama kemarin. Nah, itu yang dianalisis. Kemudian yang kedua ada penjabaran dari kompetensi dasar itu menjadi indikator pencapaian kompetensi, kemudian menjadi tujuan pembelajaran dan materi. Kemudian yang ketiga ada analisis tentang penerapan model pembelajaran. Nah, materi yang kami bagikan kemarin itu mendukung materi yang telah disampaikan oleh Bu Fitria pada pertemuan kedua. Jadi itu nanti silakan nanti sebelum pelaksanaan praktek mengajar itu untuk dilakukan pengayaan, walaupun nanti sebenarnya ketika membuat RPP kalau sudah paham tentang analisis ini tidak perlu dilakukan analisis secara mendetail atau mendalam karena sudah terbiasa, tapi ini untuk pengetahuan jadi paling tidak harus kita pelajari. Sebentar, ini nanti saya lewat-lewati saja yang enggak penting tidak perlu saya sampaikan, saya ambil poin yang penting-penting saja. Saya ambil slide-nya dari Kemendikbud, terutama dari Direktorat Pembinaan SMK. Nah, di materi ini yang penting kemarin adalah tentang taksonomi. Nah, itu kenapa kok harus diketahui di awal? Karena itu nanti menentukan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Seperti kita tahu bahwa dalam penyusunan RPP kita berpedoman dari KD, sedangkan KD itu merupakan penjabaran dari kompetensi inti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada KD. Nah, dari KD itulah kita nanti akan membreakdown kira-kira KD ini nanti materinya apa saja. Nah, sebelum masuk ke materi itu kita perlu mempelajari tentang taksonomi. Kalau misalnya di evaluasi pembelajaran, kompetensi itu kita mengenal dibagi menjadi 3 ya, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ada sikap. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Fitria, pada waktu itu saya tidak bisa bergabung, saya hanya merefresh ulang saja. Nah, untuk yang sikap dulu ya, analisis sikap ini ikutnya itu teorinya Krathwohl. Nah, dari KI sikap itu nanti ada KD, walaupun ini kalau di mata pelajaran kejuruan untuk edisi revisi K13 ini kan tidak begitu ditampilkan. Kenapa? Karena yang berhak menilai sikap menurut di K13 yang revisi itu adalah guru-guru yang mengajar tentang mata pelajaran yang berhubungan dengan sikap, yaitu guru PKN, kemudian guru BK, guru agama, itu yang berhak memberikan nilai. Tapi biasanya pada saat kegiatan pembelajaran, guru-guru yang produktif pun juga menyematkan nilai sikap pada isinya. Nah, kalau sikap itu dimulai dari menerima, kemudian menanggapi, menghargai, menghayati, mengamalkan. Semakin ke atas, maka level kesulitannya semakin tinggi. Orang bisa menerima misalnya dengan melihat sesuatu, kemudian mampu menerima. Nah, untuk ke level yang atasnya ada tanggapan setelah menerima, responnya seperti apa, kemudian ada nilai-nilai penghargaan, sampai mengamalkan itu adalah attitude sikap yang tingkatannya paling tinggi. Nah, ini
yang kita bahas lebih lanjut ini nanti silakan dibaca saja sendiri. Saya yakin kemarin di dokumen Word-nya sudah ada, PDF ya, itu sudah ada. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh itu ada di pengetahuan dan keterampilan. Kalau di pengetahuan itu sekarang terbagi menjadi dua, walaupun pada umumnya ya dalam RPP itu yang banyak ditulis adalah dimensi dari proses kognitifnya dari C1 hingga C6. Sudah pernah mendengar ya ini ya, C1 sampai C6 sudah pernah mempelajari di mata kuliah lain? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini berarti refresh saja, nanti silakan diterapkan. Di samping dimensi proses kognitif itu nanti juga ada dimensi pengetahuan. Kalau pengetahuan itu berhubungan dengan konsep faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tapi kita nanti lebih ke sini saja. Jadi untuk taksonomi ini itu nanti fungsinya untuk apa sih? Kenapa kok dalam RPP nih, kenapa kok perlu mempertimbangkan taksonomi? Padahal secara eksplisit, secara jelas itu taksonomi ini tidak begitu nampak pada RPP. Nah, ini nanti ada hubungannya dalam proses evaluasi dalam membuat soal. Kenapa? Karena saat ini itu kalau di proses pembelajaran K13 itu kan lebih ditekankan pada kemampuan untuk high order thinking skill ya, atau biasa disingkat dengan HOTS, HOTS. Nah, HOTS itu ada di mana levelnya? Ada di level C4, C5, C6. Jadi, kalau nanti membuat indikator pencapaian kompetensi itu biasanya lebih diarahkan kepada C4, C5, C6. Kenapa? Ya untuk melatih kemampuan hot study, membiasakan siswa bisa berpikir kreatif, kemudian bisa menggunakan critical thinking-nya itu. Nah, untuk C1, C2, C3 bagaimana, Bu? Ya, ini tetap ada juga tetap diberikan. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk nanti isinya adalah menganalisis tanpa dia paham dulu, tanpa dia menerapkan terlebih dahulu. Tapi itu nanti bertingkat. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nanti kita ke contoh saja. Saya rasa untuk penjelasannya silakan didalami sendiri di mata kuliah yang lain. Nah, ini tadi HOTS mulai dari tingkatan 4 sampai 6, kalau LOTS itu tingkatan 1 sampai 3. Nah, sedangkan keterampilan ini terbagi menjadi dua ya, ada keterampilan abstrak sama ada keterampilan konkret. Bedanya di mana kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan, Mbak? Bedanya antara keterampilan abstrak dengan keterampilan konkret. Contohnya bagaimana? Ini nanti ada di RPP. Sudah ketahuan belum bedanya? Kalau misalnya ini kita membuat RPP tentang pemrograman. Nah, siswa bisa membuat beberapa kondisi percabangan. Siswa bisa menerapkan beberapa kondisi percabangan. Nah, ketika mereka praktek untuk coding tentang percabangan menggunakan bahasa C misalnya, nah itu keterampilannya keterampilan abstrak atau konkret? Halo? Abstrak, Bu. Abstrak atau konkret? Abstrak, Bu. Kenapa abstrak? Siapa tadi yang menjawab? Mas Ahmad? Atau Mas Mustafa Fauzi? Kenapa kok abstrak? Karena mencoba sama menalar, Bu.
karena mencoba menalar. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan praktek yang ada di TKJ, misalnya TKJ membuat jaringan sederhana, membuat jaringan lokal sederhana. Nah, kalau membuat jaringan LAN itu kan berarti kita butuh perangkat-perangkat kayak misalnya switch yang paling sederhana ya. Kalau mau menghubungkan beberapa laptop atau komputer kita perlu minimal 2 buah laptop atau komputer. Terus ada kabel LAN, ada switch. Nah, kalau yang praktek jenisnya seperti itu, kita kan bergerak, moving, kemudian mempraktekkan hingga ada suatu keterampilan. Nah, kalau itu keterampilan yang mana? Abstrak atau konkret? Konkret. Konkret. Nah, sudah mulai bisa membedakan ya. Kalau konkret itu berarti ada wujudnya. Ada wujud yang terlihat, ada alat-alatnya, dan ini siswanya yang akan diajari keterampilan konkret itu mereka bergerak, mereka berpartisipasi melakukan, kelihatan nyata wujudnya. Oh, itu loh bisa mengerjakan. Oh, itu terampil. Oh, dalam membuat kabel hasilnya rapi, terus bisa berjalan dengan bagus. Betul semua. Nah, itu contohnya keterampilan konkret. Tapi kalau keterampilan abstrak itu adanya di sini, di pikiran. Orang bisa terampil matematika. Matematika juga keterampilan bisa ada dimensi keterampilannya ya. Nah, orang bisa matematika, terampilnya dilihat dari mana? Contohnya, bagaimana dia bisa mengolah tadi rumus-rumus itu di sini, di dalam pikiran. Sama kayak pemrograman tadi. Kalau pemrograman itu lebih banyak bekerja di pemikiran. Hasilnya apa? Hasilnya nanti nampaknya adalah hasil jadi. Hasil jadi dari olahan pikiran. Itu dinamakan keterampilan abstrak. Tingkatannya ada 6, mulai dari mengamati, kemudian menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mengkreasi. Bisa dipahami ya perbedaannya ya? Bisa, Bu. Oke, siswa dikatakan bisa terampil berhitung kalau misalnya disuruh maju ke depan ada perbedaan nih, ada yang satu bisa mengerjakan 5 menit, yang satunya lagi selesai dalam 2 menit. Nah, itu membedakan tingkatan keterampilan. Ini nanti silakan dipelajari sendiri di buku ada kemarin. Nah, kita langsung saja ke KD-nya, tugasnya kemarin ya. Tugasnya kemarin ada yang ditanyakan enggak? Nomor 1, yang nomor 1. Ada yang ditanyakan enggak kemarin tugasnya yang nomor 1? Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau sudah bisa semua? Oke, coba saya lanjutkan dulu ya.
Ini screen saya mengarahnya kemana ya? Bu. Bu. Kemana? Screen dulu. Ke slide 37, Bu. Oh alah. Ini saya bentar, saya stop dulu. Saya pakai PDF aja lah biar enak movingnya. Saya jarang menggunakan Zoom soalnya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Coba saya tampilkan hasil penugasan kemarin dari kelompok 2. Nah, di sini tergantung dari KD-nya ya. Nanti kalau misalnya menganalisis ini, memahami itu termasuk ke taksonomi yang levelnya berapa dari pengetahuan. Kalau pemahaman kan berarti ada di level 2. Nah, ini sudah benar. Nah, ini nanti kenapa kok perlu dipetakan kayak gini supaya nanti IPK-nya bisa muncul, bisa nampak. Nah, kalau misalnya ini dirasa kurang, oh ini harusnya siswa nggak hanya memahami, tapi paling nggak harus bisa level di atasnya menganalisis. Ya boleh, nanti di sini misalnya ditingkatkan menjadi menganalisis itu. Tapi di sini kemarin kolomnya tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena tujuan saya adalah agar bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu termasuk yang level taksonominya yang level berapa, hanya sebatas itu saja. Nah, kemudian ada analisis IPK ya. Tugas yang pertama, ini pertama, kedua, kemudian ketiga. Nah, IPK dalam membuat IPK itu mengacu kepada kompetensi dasar. Nah, untuk IPK kemarin gimana asalnya? Nah, ini di sini ini kata yang pertama ini itu mewakilkan kata kerja operasional yang sudah pernah di-share oleh Bu Fitria. Ambilnya dari situ. Kalau tadi misalnya diidentifikasi ini harusnya sinkron dari atas ya. Kalau di atas ini KD-nya bunyinya adalah memahami unsur-unsur, berarti yang di bagian sini itu KD-nya tetap memahami, bukan mendiskusikan. Itu nanti tolong diperbaiki. Kenapa? Karena ya KD bunyinya ya seperti itu, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kecuali nanti kalau mau meningkatkan, nah kalau mau meningkatkan ada di IPK. Nah, ini kata pertama, ini mengacu pada KKO. KKO kata kerja operasional untuk levelnya yang C2 tadi, level yang memahami, itu ada apa saja? Oh, misalnya menjelaskan, ya berarti di sini adalah menjelaskan unsur-unsur tata letak berupa grafis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Misalnya seperti itu. Juga dalam membuat IPK itu satu indikator KD minimal ada 2 IPK. Jadi kalau KD pengetahuannya 1, kalau dalam RPT kan satu pasang KD, ada satu KD pengetahuan, satunya lagi ada satu KD keterampilan. Nah, masing-masing itu minimal ada 2 IPK, indikator pencapaian kompetensi. Dari 2 itu nanti dijabarkanlah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini kalau di pertemuan 2 Bu Fitria menjelaskan tujuan pembelajaran yang menggunakan teori yang berbasis ABCD ya. ABCD kemarin apa? Di materinya Bu Fitria ada ini kemarin. Masih ingat enggak kira-kira ABCD? A-nya? A-nya siapa? B-nya siapa? Ayo. Nah, coba sini, di sini. Ini A-nya siapa? Yang kolom kedua.
A-nya adalah audiens. Nah, siapa audiensnya? Siswa, Bu. Siswa, Bu. Siswa. Enggak apa-apa, jawab aja ini biar rame. Nah, ada pakai prinsip ABCD itu digunakan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran didapat dari mana? Didapat dari IPK yang telah dirancang. Nah, ini kan IPK membaca fungsi dan unsur warna CM, YK, dan RGB. Nah, membaca ini termasuk KKO yang berapa? Kalau misalnya nggak ada KKO membaca, ya diganti dengan KKO yang lainnya. Nah, tujuan pembelajarannya selaras dengan ini. Contohnya yang ini ya, melalui contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan. Nah, ini aja, ini langsung copy paste ke sini. A-nya audiensnya siswa, behavior-nya, perilakunya yang diberikan apa, kemudian C-nya apa, C-nya? Condition. Kondisi yang diberikan. Behavior nanti perilaku yang diharapkan. Kemudian satunya lagi ada D. D apa D? Degree, Bu. Degree contohnya misalnya ini ya, dengan tenang, dengan baik. Nah, itu degree. Ini contohnya yang betul seperti ini. Itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, materinya dapat dari mana? Dapat dari sini. Misalnya tentang proporsi, irama. Nah, ini sudah benar. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Nah, untuk model pembelajarannya ini yang kemarin analisisnya itu sebenarnya mengacu pada, sebentar ini waktunya kurang 1 menit ya. Tinggal 1 menit, tapi nanti bisa ditambah lagi, Bu. Oke. Bentar. Ini bukan ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu yang tadi, materi tentang tadi? Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Nah, untuk yang tadi model pembelajaran itu, kenapa sih kok perlu dianalisis supaya nanti tinggal dituangkan ke dalam RPP-nya, tinggal copy paste saja kalau sudah ada hasil analisisnya. Walaupun misalnya saya mau langsung dibuat di RPP-nya, Bu, boleh saja silakan. Tapi biasanya kadang kalau di sekolah, apalagi di sekolah yang tertib administrasi ya, itu biasanya diminta analisisnya juga, termasuk analisis yang tadi tentang IPK, kemudian tujuan pembelajaran, materi, nah, taksonominya seperti apa, dan kemudian ada model pembelajaran. Bisa dipahami ya kira-kira ya?